Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih. Salam sehat, salam sukacita. Semoga senantiasa berlimpah berkat Tuhan untuk kita semua. Hari ini hari Rabu tanggal 22 Februari 2023. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 6, ayat 1-6, ayat 16-18. Dimuliakanlah Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih. Selamat memasuki masa tobat, yaitu masa Prapaskah, masa khusus, retret agung seluruh gereja untuk mensyukuri kasih Allah yang begitu besar kepada kita, untuk mengenang kembali jati diri kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan, milik Kristus yang kudus. Masa Prapaskah diawali dengan hari Rabu Abu, dengan penandaan abu. Ada yang di dahi, ada yang ditaburkan di kepala, namun semua memiliki makna yang sama. Dalam tradisi kitab suci, kata abu beberapa kali disebut bersamaan dengan kata debu. Dua kata ini berasal dari akar kata yang sama, yaitu apar sama dengan abu dan iper sama dengan debu. Dalam kitab Kejadian bab 18 ayat 27, Abraham di hadapan Allah menyatakan diri sebagai debu dan abu, yang merupakan benda kecil tak berarti namun dapat dilihat. Dalam Samuel 2 ayat 8, Allah mengangkat mereka dari debu dan abu. Intinya,
Abu adalah tanda pertobatan. Kita diingatkan bahwa kita berasal dari debu tanah. Pada suatu saat nanti kita akan mati dan kembali menjadi debu. Maka dalam penerimaan abu, kita dengar pastor atau petugas lain menandai salib pada dahi atau menaburi debu di kepala dengan berkata, "Bertobatlah dan percayalah pada Injil." Atau, "Kamu adalah debu dan akan kembali kepada debu." Pada hari ini dalam sabdanya, Tuhan Yesus mengajak kita semua selama masa Prapaskah ini. Yesus mengatakan agar kita dapat mencapai kemendalaman iman. Caranya adalah dengan melalui bersedekah kepada orang miskin, berpuasa, dan yang terakhir dengan berdoa. Bertobat untuk kembali ke jati diri kita sebagai umat yang dipanggil untuk hidup suci, membaharui diri, kembali berelasi dengan Allah dan sesama secara baik dan harmonis, menghayati hidup dalam semangat kasih, dan memberi kesaksian hidup kita sebagai orang yang dipanggil untuk hidup membiara, hidup berkeluarga, sebagai pelajar, atau berprofesi khusus lainnya. Hendaknya dijalankan dengan sebaik mungkin yang menghantar kita untuk hidup kudus. Semoga di masa Prapaskah ini kita sungguh menggunakan dengan baik untuk semakin menyatukan hati kepada Allah lewat puasa, bersedekah, dan lewat doa-doa kita, serta diwujudkan dalam perbuatan kasih dalam hidup setiap hari, agar pada saatnya nanti kita pantas bangkit bersama Kristus yang menyelamatkan kita. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Rahim, semoga di masa retret agung ini kami senantiasa Engkau bimbing untuk rela berbagi dengan tulus hati, bertobat dan membaharui diri, dan berdoa senantiasa sebagai sumber kekuatan kami untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau yang menyelamatkan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, salam sukacita, selamat memulai retret agung masa Prapaskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.